Rembetan dari penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon nyatanya turut menyeret nama sang ayah ke jalur hukum. Beberapa hari lalu, Rudi Irawan sudah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Bersama dengan itu, Rudi juga akan menyusul ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan telah melakukan perintangan penyidikan dengan menutup-nutupi keberadaan Peggy selama ini. Akan tetapi, pihak kuasa hukum ayah Peggy akan memperjuangkan di sidang pra-peradilan untuk segala tudingan terhadapnya. Lantas, akankah ayah Peggy akan terseret dalam sangkaan terpisah itu? Banyak orang berasumsi bahwasanya orang tua Peggy ini diduga menyembunyikan Peggy kan, begitu. Kemudian banyak orang juga menduga bahwasanya orang tua Peggy ini, si Rudi ini akan dipersangkakan atau dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat. Begini jawaban saya, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ada undang-undang yang mengatur mengenai ini kan masalah adalah perintangan penyidikan. Itu kan pasalnya perintangan penyidikan ya, atau obstruction of justice itu. Itu adanya di pasal 221 ayat 1 KUHP. Jadi adalah perintangan penyidikan. Jadi banyak orang menyangka bahwasanya pemanggilan orang tuanya Peggy ini adalah untuk dikenakan pasal itu. Bagi saya itu tidak. Dia dipanggil itu ya hanya dimintain keterangan lah apa yang terjadi pada masa itu kan. Kenapa? Karena orang tua Peggy ini walaupun dipersangkakan atau dikenain pasal 221 KUHP itu nggak bakal kena. Nggak bakal bisa dipersangkakan dengan pasal tersebut, pasal obstruction of justice. Kenapa? Karena dalam pasal 221 ayat 2 itu tidak berlaku terhadap orang tuanya Peggy ini, itu dikenakan pasal obstruction of justice karena hubungannya adalah saudara. Jadi kalau orang tua, suami atau istri dari orang yang dituntut atau yang dipersangkakan kayak Peggy gini, itu ketika mereka kemudian menyembunyikan atau menghalang-halangi penyidikan dari si Peggy ini, karena mereka hubungan saudara, tidak akan pernah bisa dipersangkakan. Kalau tindakan orang tuanya Peggy melakukan penggantian identitasnya si beliau tersebut, kita lihat niat dan tujuannya apa dan kapan dia lakukan itu. Kalau dia dilakukannya adalah sebelum kejadian, ya itu urusan dia ganti identitas atau apa. Kita tinggal lihat niatnya apa dia mau kawin lagi, apa kemudian dia mau punya urusan apa kan gitu kan. Tapi untuk dikaitkan dengan ini obstruction of justice itu nggak bisa. Karena orang tua Peggy adalah hubungannya dengan Peggy adalah bapak dan anak, hubungannya saudara, maka pasal ini tidak berlaku terhadap si orang tuanya Peggy. Atau sini kan berhenti ketika Peggy Setiawan inkrah menjadi terdakwa gitu, terpidana begitu. Ya nggak juga, tetap aja nanti timbul lagi gelombang-gelombang kebingungan baru, opini-opini baru dari masyarakat. Makanya sebaiknya kalau kasus ini dikerjakan dengan hati-hati. Kalaupun memang bukti-buktinya udah hilang atau saksi-saksinya nggak cukup kuat, kalau menurut saran saya sih lebih baik si Peggy dilepaskan demi hukum, dilepaskan saja, udah begitu aja. Baru nanti teman-teman penyidik di Polda kemudian bekerja lagi mencari siapa sesungguhnya pelakunya dengan dasar bukti-bukti yang lebih kuat lagi, saksi-saksi yang kuat lagi. Kalau bukti-bukti lama itu, alat bukti lama itu udah 8 tahun yang lalu juga kayaknya nggak tahu kemana itu. Di sisi lain, tertundanya sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan nampaknya berbuntut besar. Ya, seperti diketahui sebelumnya, jika sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung kemarin terancam batal digelar, lantaran pihak Polda Jawa Barat selaku pemohon tidak hadir. Merasa kecewa dengan ketidakhadiran pihak Polda, kini salah satu kuasa hukum Peggy akhirnya mengadukan hal ini ke Menko Polhukam dan meminta agar Presiden turun tangan untuk membentuk tim penguak fakta guna menangani kasus ini. Saya ke Menko Polhukam ini satu, minta agar Menko Polhukam ini kan menegur Kapolda Jawa Barat untuk serius sidang pra-peradilannya. Kemarin kan nggak hadir tuh,
Yang dirugikan bukan kami kok, yang rugi Polda Jawa Barat sendiri. Sebab hakim kemarin ngomong minggu depan kalau dari pihak Polda nggak hadir, tetap lanjutkan. Yang kedua, saya di sini mau menghadap Menko Polhukam ini, sebenarnya saya mau meminta Menko Polhukam ini. Kebetulan kan Polri sama Jaksa kan di bawah naungan Menko Polhukam. Kemarin dari Divisi Humas Mabes Polri itu mengatakan Rudiana tidak bersalah setelah pemeriksaan dari Propam. Secara kasat mata aja orang pada ngelihat kok. Waktu kita membaca putusan pengadilan itu jelas ada salahnya kok. Tapi mundur dari Propam mengatakan tidak bersalah. Nah berarti ada apa dong terhadap perkara ini? Nah ini kami menjadi. Maksud saya itu kan periksa yang benar kita sampaikan kepada masyarakat. Makanya kami berharap banget ini kepada Presiden untuk bikin tim pencari fakta. Biar semua jelas. Kami meminta agar Menko Polhukam memberikan saran kepada Presiden untuk membuat tim pencari fakta. Kita nggak bisa berburuk sangka terhadap itu. Mungkin saja surat kuasanya belum jadi. Jadi mungkin saja polisi terkendala, Polda Jawa Barat terkendala administrasi, surat kuasa ke Binkumnya belum jadi, atau ada kendala apa kita belum tahu. Tapi yang jelas biasa terjadi penundaan sidang ini pra peradilan. Tapi penundaan sidang ini cuma 1 minggu paling lama. Minggu berikutnya kalaupun nggak datang lagi, sidang akan tetap berlangsung karena ini harus berlangsung selama selambat-lambatnya 7 hari. Pra peradilan ini karena ini persidangan cepat dengan hakim tunggal. Jadi ya minggu depan pasti kalau nggak datang juga ya sudah jalan aja ini pra peradilan ini. Pasti di sidang setiap hari tuh tek sampai diputus oleh hakim yang memutus, hakim tunggal. Dan paling lama 2 minggu ke depan sudah selesai ini pra peradilan. Berulang kali saya sampaikan, ini kasusnya ini bukan tertangkap tangan loh waktu kejadian perkara itu. Jadi udah sering saya sampaikan, Rudiana ini, Ibtu Rudiana, mungkin waktu itu pangkatnya belum Ibtu, dia menyiapkan surat perintah. Itu keterangan dari dari putusan pengadilan. Dan dia pun menyampaikan kepada saksi Aib, kalau melihat siapa yang membunuh anaknya hubungi dia. Dihubungin sama saksi Aib. Oleh Pak Rudiana ini, orang-orang itu ditangkap. Itu udah salah dong, udah kelihatan salah banget. Seperti itu. Belum lagi, jabatan dia itu kanit loh. Kanit narkoba. Loh, kok bisa kanit narkoba? Nah maksud saya mempertanyakan selama ini Kapolresnya kemana loh? Kok anak buahnya bisa bergerak sendiri-sendiri? Sesuka-sukanya. Memang saya bilang, saya prihatin. Saya ikut berbelasungkawa atas meninggalnya anaknya Pak Rudiana. Tetapi Pak Rudiana ada kesalahan. Makanya untuk lebih jelas, ini apa penyebabnya Ibtu Rudiana memang sungguh-sungguh diperiksa oleh tim pencari fakta. Kalau begitu dari Propam menyampaikan tidak ada kesalahan. Sebab sekarang ini apa yang sampai tanya tadi saya, sekarang kan menggelinding terus bola liar. Ada yang mengatakan ini karena faktor dari kasus narkoba. Nah daripada ini bertanya-tanya ke masyarakat, lebih baik buat tim pencari fakta. Ini kan saya minta agar polisi Polda itu buka mana keterlibatan daripada klien kami. Klien kami sebagai apa? Pelaku, peserta atau apa? Buktikan. Dan ada nggak saya bilang penyebab kematian itu kan karena benturan di kepala sama rahang tadi, rahang kan, terutama rahang. Ada nggak di kayu itu? Kalau menggunakan kayu, isi jarinya si Peggy Setiawan. Kalau ada baru bagus. Dan kami juga mempertanyakan kemarin waktu pemeriksaan psikologis, klien kami pengakuannya diminta mengisi sidik jari di kertas kosong 4 lembar. Nah nggak tahu, tanpa didampingi penasihat hukum. Waktu dikonfirmasi oleh tim saya menanyakan ke penyidik, dia bilang tidak, dia menghindar. Ini kan ada apa? Ini kan mau dibikin ruwet atau memang benar-benar mau terbuka? Makanya tim pencari fakta. Argumen kami mengatakan ini tidak boleh ditersangkakan loh, ini nggak boleh tahan. Mereka bilang ini boleh loh, ini kan terjadi beda pendapat. Ya inilah disidangkan di sidang pra peradilan. Seandainya juga ya, memang sudah terbuka semua, kami kalah, tidak terima perangkat, tidak apa-apa. Kami di pokok perkara, kami mantap. Dan saya tetap optimis. Peggy Setiawan baik-baik aja, ya cuma ya pasti agak kecewa lah kalau dengar penundaan seperti ini, karena pra peradilan ini kan supaya menjawab
apa yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat selama ini. Itu yang kita harapkan. Makanya kita minta supaya tolong jaksa secara objektif mempelajari kasus yang sudah dilimpahkan oleh Polda Jawa Barat agar tidak terburu-buru untuk di P21-kan, karena kami sedang pra-peradilan.